Jika ekonomi Amerika Syarikat jatuh, apa implikasinya kepada Indonesia, guys? Adakah kalian terfikir selama ini? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys, please tolong berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan, apa akan terjadi jika Amerika Syarikat ataupun ekonomi di Amerika Syarikat jatuh? Apakah implikasi yang terbesar kepada Indonesia? Mesti kalian semua belum terfikir jika perkara ini berlaku guys. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia benar rugi? I keen to see a resolution as soon as possible. Let's remember we are now. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus ndak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit mau runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Kalau mau bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh kita nggak boleh? Yang benar aja. Geger, 34 menteri ngamuk. IMF jadi boneka Amerika dan Eropa tuk lawan kebijakan baru Indonesia. IMF jebak NKRI agar krisis moneter. Sahabat Bagi-Bagi, sedang geger-gegernya di dunia. Indonesia menjadi sorotan sana-sini. Setelah disorot oleh FBI, karena dianggap berhubungan dengan Wagner Group, kini Indonesia kembali lakukan aksi yang bikin geleng-geleng kepala. Jegalan, paksaan IMF kepada negara kita kini telah direspon oleh pemerintah. Semua menteri Jokowi kompak lawan IMF yang telah tergoda menjadi boneka Amerika dan Eropa. Dengan kalahnya Amerika dan Eropa, kini mereka keluarkan kartu merah kepada negara kita. Seolah-olah kita diembargo seperti negara Rusia. Serakahnya negara barat memang tidak terkalahkan. Perlawanan Menteri Jokowi ini membuat IMF ciut nyalinya menghadapi Indonesia. IMF takut dibubarkan oleh Indonesia, karena Indonesia sangat berpengaruh di dunia. Tinggal bilang Paman Putin dan Paman Jong-un, negara barat beserta seluruh bonekanya langsung ambyar. Pemerintah Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund, IMF, yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita, jelas Bahlil. Aduh IMF ada-ada saja, lucu banget jadi gemes mimin pengin nyubit. Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah, itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 billion US dollar, 10 kali lipat. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Sahabat Bagi-Bagi, Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel.
di mana nilai ekspor Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 hanya 2,3 miliar dolar. Kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik 10 kali lipat, menjadi 30 miliar dolar pada 2022. Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus. Karena hilirisasi, jelas Bahlil. Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau digugat ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang benar aja, kata Bahlil lagi. Memang Amerika dan Eropa telah memanfaatkan IMF untuk menyelamatkan mereka dari krisis sumber daya alam dengan cara menjegal Indonesia. Aduh, perlu dikasih paham ini sama Paman Putin dan Paman Jong-un. Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap, dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF ini ada-ada saja, langsung disikat sama Menteri Bahlil, langsung kena skakmat ini IMF. Semoga Amerika dan Eropa melihat video ini biar tambah insecure. Sahabat bagi-bagi, selain itu, karena kesalnya menteri-menteri Jokowi pada IMF. Sampai-sampai mereka ungkit-ungkit masalah hutang. Dan hebatnya, utang RI ke Dana Moneter Internasional, IMF, sudah lunas, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut disampaikan Bahlil menyusul permintaan IMF agar Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah. Bahlil bahkan secara gamblang menyebut, IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Selama ini, kata Bahlil, banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Pada kesempatan itu, Bahlil juga menceritakan kisah bagaimana salah diagnosa IMF kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun semua kebijakan tersebut akhirnya gagal total, menyebabkan bunga kredit ikut terkerek naik. Kemudian hampir seluruh pengusaha kolaps. Banyak kredit macet dan aset-aset pun diambil. Kondisi pada 1998 itu, kata Bahlil, membuat Indonesia seolah menjadi pasien salah diagnosa. Mengingatkan Bahlil dengan cerita lama itu, kini IMF baru saja mengatakan permintaan agar Indonesia tak memperluas kebijakan hilirisasi dengan larangan ekspor bahan mineral mentah. Dalam hal ini, jelas Bahlil menolak permintaan tersebut. Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap? Dia memasukkan kita ke ruang ICU, ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal, ujarnya. Sahabat bagi-bagi, di sisi lain, IMF sendiri juga telah menyatakan kondisi ekonomi RI dalam keadaan baik. Karenanya, permintaan menyangkut ekspor ini menuai tanda tanya besar. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Betul juga guys, kalau kita tengok Amerika Syarikat menjadi negara adidaya ataupun memegang ekonomi dunia, bukan seperti China dan juga bukan seperti Indonesia. Di mana kalau kita tengok Amerika Syarikat memegang ekonomi dunia, mempunyai spesialnya sendiri. Dan kalau kita tengok bagaimana China boleh menguasai ekonomi dunia, di mana China juga mempunyai cara dan juga strategi sendiri bagaimana dapat menguasai ekonomi dunia pada ketika ini. Kalau kita tengok sebenarnya apa implikasi terbesar jika Amerika Syarikat ekonomi dia jatuh, di mana banyak daripada kita tidak terfikir implikasi terbesar jatuh kepada Indonesia. Di mana seperti apa yang kita faham, Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mampu untuk mengekspor sumber daya yang dalam kuantiti yang cukup besar. Jadi tidak mustahil jika ekonomi Amerika Syarikat jatuh, banyak negara-negara di luar daripada sana akan fokus kepada Indonesia dan akan mengubah arah hubungan diplomatik
kepada Indonesia. Dan pada saat itulah Indonesia mampu untuk memegang ekonomi dunia, mungkin 3, 4 ataupun 2 terhebat ekonomi di dunia, guys. Sebab apa, guys, kita berfikiran macam tu? Kalau kita tengok sekarang, ekonomi di Indonesia daripada tahun ke setahun mula menempah nama di persada ekonomi di dunia. Kalau kita tengok mungkin sebaris dengan negara-negara hebat yang lain seperti China, India, Amerika Syarikat dan beberapa negara-negara besar yang lain. Dan kita fokus kepada beberapa aspek bagaimana ekonomi di Indonesia itu meningkat. Daripada aspek itu kita kecilkan, kita zoom sedikit kepada realisasi yang telah dilakukan Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi, sebab realisasi itulah menaikkan nama Indonesia di persada dunia, guys. Sebab Indonesia kalau kita tengok memanglah raja sumber daya yang sangat-sangat besar. Jadi tidak mustahil dikatakan IMF turun tangan dan menyatakan Indonesia mempunyai banyak sumber daya di Indonesia dan mampu menguasai ekonomi di dunia. Dikatakan mungkin sampai pada tahun 2030-2040 di mana Indonesia pada ketika itu ditargetkan akan menjadi 5 negara terbaik di dunia yang akan menguasai ekonomi pada ketika itu, guys. Jadi persoalan dia, jika ekonomi di Amerika Syarikat itu jatuh, sudah pasti di mana akan meninggalkan ataupun memberi implikasi yang sangat-sangat besar kepada Indonesia, iaitu di mana pada saat itulah Indonesia akan mendapat perhatian daripada negara-negara besar yang lain dan sudah pasti Indonesia menjadi target hubungan kerjasama dalam pelbagai aspek untuk dijalinkan bersama dengan negara-negara besar yang lain. Jadi, guys, bagi pendapat kalian semua, adakah benar Indonesia akan menguasai ekonomi dunia beberapa tahun akan datang? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please, guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.